Muyassar, dan kita sudah sampai pada akhir dari surah Al-Insan. Juga kita boleh sampai dari surah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah sebelumnya disebutkan tentang balasan orang-orang yang masuk ke dalam surga, kenikmatan yang didapatkan, dan intinya sebagaimana yang telah disebutkan harus sabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum kauni, dan bersabar dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syar'i. Hukum syar'i artinya perintah dan larangan. Sabar terhadap perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap hukum kauni, musibah, ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surga yang maka harus sabar dengan 3 jenis sabar tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan di antara sebagian malam sujudlah kepada Allah, yaitu melaksanakan salat malam, bertasbihlah kepadanya, memuji Allah, memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lailan tawila, dengan malam yang panjang. Kemudian salat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat malam, walaupun sebenarnya salat witir tapi dijaga witirnya, maka itu juga keutamanya sangat besar. Karena pada sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa'astajib lahu." Siapa yang berdoa kepada aku di waktu sekarang, yaitu pas bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam terakhir sebelum masuk waktu subuh, maka Allah jamin akan diberikan balasannya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Tapi cara Allah dalam mengabulkan doa bisa jadi langsung dikabulkan atau diganti dengan hal yang lebih baik. Tidak langsung dikabulkan permintaannya, tapi digantikan dengan lebih baik, atau Allah simpan pahalanya, kemudian tidak terlihat hasilnya di dunia, tapi kita mendapatkan balasannya di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang musyrikin, "Haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yad'una wara'ahum yawman thaqila." Sesungguhnya mereka ini orang-orang musyrikin, diri mendahulukan al-'ajilah. Ajilah artinya kehidupan dunia, sehingga hidup di dunia berfoya-foya dan tidak beribadah kepada Allah, kemudian lupa kepada Allah, bahkan malah yang dilakukan dalam maksiat, dosa dengan segala jenisnya, dan dosa terbesar dan kesyirikan. Mereka mendahulukan perkara al-ajilah dunia dibanding akhirat. Wa yad'una wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada hari yang sangat berat sekali, yaitu hari kiamat, hari pembalasan.
mereka akan mendapatkan siksaan karena kesyirikan dan karena kekafiran mereka. Caranya di antara ulama dikatakan yauman tsaqila, hari yang berat. Karena memang kejadian pada saat itu kejadian yang sangat dahsyat, kejadian yang sangat mengerikan. Karena Allah katakan yauman tsaqila, hari yang sangat berat, hari yang sangat dahsyat. Karena beratnya sehingga antara manusia satu dengan manusia lainnya saling berlepas diri, tidak membantu, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Bahkan para nabi dan para rasul Allah, para nabi dan para rasul ketika dimintai tolong untuk menyegerakan hari pertemuan tersebut yang disebut dengan syafaatul ummah, agar manusia segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, disegerakan hari kebangkitan, disegerakan hari pada mahsyar, maka dikatakan pada saat itu para rasul mengatakan nafsi, diri saya. Maksudnya yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri, tidak memikirkan yang lain. Karena hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan, yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, kami yang mencipta mereka dan kami menguatkan, menyempurnakan penciptaan mereka, sehingga seharusnya mereka beribadah kepada Allah, seharusnya mereka bersyukur kepada Allah. Kita ada di dunia karena Allah, kita ada di dunia bisa makan dan minum, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena Allah. Karena harus bersyukur. Di sini Allah katakan, "Nahnu khalaqnahum," kami yang mencipta mereka, seluruh manusia, seluruh makhluk dicipta Allah Subhanahu wa taala. Wa shaddadna asrahum, dan kami sempurnakan, kami menguatkan penciptaan mereka, dijadikan sebagai makhluk yang sempurna. Wa idza syi'na baddalnahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan jika kami kehendaki, kata Allah, kami mengganti manusia-manusia yang kafir itu dengan manusia yang lainnya. Tapi sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir tetap hidup di dunia, tapi akan ada balasannya nanti di akhirat berupa siksaan untuk memperlihatkan keadilan Allah. Tidak mungkin disamakan orang yang tadi melakukan ketaatan dengan orang yang banyak melakukan maksiat. Semuanya dibalas sesuai dengan hasil perbuatan mereka. Tidak mungkin disamakan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hasil perbuatan mereka sendiri. Ibu kita tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الذي فخر له وصلى له وتمجد له زمان طويل إن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا وينشغلون بها ويتركون حسن الظهور والعمل بالآخرة ولما به نجاتهم في يوم عظيم الشدائد نحن خلقناهم وأحكمنا خلقهم وإذا شئنا أهلكناهم وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر الله. Kemudian dikatakan dalam penjelasan wa min al-laili faqda li rabbik, yang adalah sebagai malam tunduk kepada Rabbmu, itu laksanakan salat malam. Cara melaksanakan salat malam diajarkan 2 rakaat tanpa ada batasannya sesuai dengan kemampuan. Lalu setelahnya ada witir, saja salat 3 rakaat atau ditutup dengan 1 rakaat, supaya termasuk dari orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu malam. Kalau misalnya tidak bisa di akhir malam, maka di awal malam, maksudnya sebelum tidur salat 3 rakaat, sebelum tidur salat 5 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, supaya kita termasuk orang yang menjaga salat malam. Walaupun sedikit, tapi senantiasa dijaga, senantiasa dilakukan, maka itu adalah amalan yang sangat besar, maka dicintai oleh Allah. Caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus dikerjakan walaupun sedikit. Salat witir 3 rakaat, tapi itu yang terus-menerus dilakukan, maka itu adalah hal yang utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
daripada banyak tapi terputus-putus atau kadang dilakukan kadang tidak dilakukan, riwayat tidak dilakukan, maka lebih bagusnya kalau sedikit tapi terus-menerus dilakukan. Apalagi digunakan di akhir malam untuk meroja menghafal, maka meroja menghafal di akhir malam itu di waktu sahur ini termasuk waktu yang utama agar hafalan bisa masuk. Lalu dikatakan wasalli lahu salat kepada Allah pada hajjat lahu zaman tawilan bihi, tahajjudlah kepada Allah di waktu yang lama. Inna haulai musyrikin yuhibbuna dunya, sesungguhnya orang-orang musyrikin lebih mencintai perkara dunia. Wa yanshagiluna biha, sibuk dengan dunia. Wa yatrukuna khalqa quburihim al-amal di akhirah, mereka meninggalkan di belakang mereka beramal untuk negeri akhirat. Walima fihi najatuhum fi yawmin 'azim syada'id, padahal disitulah keselamatan mereka pada hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan sekali. Agar bisa selamat pada hari yang sangat dahsyat, maka perbaiki amalan ketika di dunia, perbaiki amalan kesempatan di dunia ini. Allah berikan kesempatan untuk kita supaya kita beramal dengan amalan yang bisa meringankan hisab kita hari perhitungan, dengan amalan yang memudahkan kita walaupun kejadiannya sangat dahsyat, hari yang sangat berat, tapi akan dimudahkan bagi orang-orang yang beriman, dimudahkan bagi orang-orang yang rajin melakukan ketaatan ketika di dunia. Kemudian dikatakan nahnu khalaqnahum wa ahkamna khalqahum, kami mencipta mereka, seluruh makhluk dicipta oleh Allah, kami menyempurnakan penciptaan mereka. Wa idza syi'na ahlaknahum, seandainya kami kehendaki kami membinasakan mereka seluruhnya. Wajihna biyawmin mutihina biqawmin mutihina muntazilina li'awamillah, lalu kami ganti dengan kaum yang taat, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan maksiat dibiarkan hidup, tapi Allah tidak membiarkan begitu saja, akan dibalas nantinya di hari akhirat sesuai dengan hasil usaha mereka. Kalau berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila, sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, peringatan bagi orang-orang yang menghendaki, orang-orang yang menginginkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka jadikan Al-Quran sebagai peringatan. Beramal dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, lalu beramal dengan Al-Quran, perintah Al-Quran ikuti, larangan Al-Quran jauhi, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila, bagi siapa yang mengharapkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan kebaikan nantinya. Wa tasyauna illa yasha Allah, inna Allah kana 'aliman hakima, dan apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian kehendaki kecuali semuanya karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita inginkan kecuali itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mendapatkan hidayah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kita senantiasa juga berdoa. Ini yang lebih penting tentunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan kemudahan, yang memberikan ketetapan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjadi orang yang bisa menghafal Al-Quran, minta kepada Allah selain usaha kita. Tapi yang paling menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harusnya senantiasa memperbanyak doa kepada Allah. Demikian pula masuknya seorang ke dalam surga, diselamatkannya dari api neraka, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena minta kepada Allah, selain itu menunggu sebab-sebab, yaitu beramal yang perintah Allah, menjauh dari larangan Allah, supaya termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah katakan, "Wa ma tasyaa'una illa yasha Allah, inna Allaha kana 'aliman hakima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui
aliman, Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, dan Allah Maha tahu bahwa rasul tersebut diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia kebenaran. Hakimah, juga Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah, sehingga segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua hal ini. Aliman, Allah Maha mengetahui; Hakimah, Allah Maha memiliki hikmah. Sehingga misalnya kalau seorang mendapatkan musibah, ada musibah, maka itu adalah hal yang terbaik di sisi Allah, karena Allah Maha mengetahui bahwa itu yang terbaik. Tentunya apabila kita bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana, sehingga Allah Maha memiliki hikmah apabila menetapkan segala ketetapannya. Apabila Allah menetapkan suatu ujian, maka pasti ada hikmahnya. Allah mengetahui baik yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuan Allah. Kemudian Allah katakan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa dzalimin a'adda lahum 'adaban alima. Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki dalam rahmatnya, sehingga untuk mendapatkan surga, maka ini dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi untuk menjadi orang yang dirahmati oleh Allah harus menempuh sebabnya, yaitu melaksanakan amalan kebaikan, menjauh dari dosa. Kemudian Allah katakan, wa dhalimina ta'adda lahum 'adaban alima. Orang yang zalim akan disiapkan untuknya siksaan yang sangat pedih, karena Allah Maha Adil, tidak membiarkan sama, tidak menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang zalim. Semuanya dibalas sesuai dengan hasil usaha mereka. Dibagi tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi surah bima fiha min tarhib wa tarhib wa wa'ada wa wa'id iddatul lil alamin. Wa man arada al-khayra li nafsihi fid dunya wal akhirati ittakhadha bil iman wa taqwa tariqan yusilu ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Wa ma turiduna amran min al-umuri illa bi taqdirillahi wa masyiatihi. Inna Allaha kana 'aliman bi ahwali khalqihi hakiman fi tadbirihi wa sun'ihi. Yudkhilu man yasha'u min 'ibadihi fi rahmatihi wa ridwanihi wa huwal mu'minun wa 'ala lidh-dhalimina al-mutajawizina wa bil-baghi 'adaban tarji'an. Kemudian dikatakan dalam pada tafsir, inna hadhihi surah, sesungguhnya surah ini, surah An-Nisa, dan pada surah-surah yang lainnya, bima fiha min targhib wa tarhib, yang di dalamnya ada targhib, anjuran untuk melaksanakan kebaikan, dan tarhib, ancaman rasa takut jangan sampai melakukan dosa. Wa wa'dun wa wa'id, ada janji kebaikan untuk orang yang melakukan kebaikan. Wa'id, ada ancaman bagi orang yang melakukan kejelekan. Ibatul lil alamin, terdapat pelajaran bagi seluruh alam semesta. Ibatul lil alamin, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang paham, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mengambil pelajaran darinya. Faman arada al-khayra li nafsihi fid dunya wal akhirah ittakhadha bil imani wat taqwa tariqan yusilu ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka dia akan menjadikan keimanan dan ketakwaan jalan yang mengantarkan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Wa ma turiduna amran min al-umuri illa bi taqdirillahi wa masyiatihi. Tidak ada yang kalian inginkan dari perkara apapun kecuali dengan takdir Allah dan kehendak dari Allah. Inna Allaha kana 'aliman bi ahwali khalqihi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan makhluknya. Hakiman fi tadbirihi wa sun'ihi, Maha memiliki hikmah, Maha bijaksana dalam mengatur dan dalam segala apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Yudkhilu man yasha'u min 'ibadihi fi rahmatihi. Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dalam rahmatnya.
waridwahi masuk ke dalam ridha Allah. Wa humul mu'minuna, itulah orang-orang yang beriman. Wa adda lil-zalimina hukuman mutajawizina hududallahi adaban mulian. Dan Allah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim yang melampaui batasan-batasan Allah siksaan yang pedih. Ini akhir dari surah An-Nisa. Kita jumpa dulu. Wallahu a'lam. Ini baru beberapa pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi rasa was-was karena takut kafir, takut menjadi orang kafir apabila melakukan sesuatu atau lupa dengan apa yang telah dilakukan. Was-was itu datangnya dari syaitan, sehingga tidak perlu untuk dipedulikan. Yang penting seorang semangat melakukan kebaikan. Apabila ada bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan yang membisikkan untuk kafir atau membisikkan yang sampai termasuk dari penghuni neraka, maka tidak perlu untuk dipedulikan, dan itu hanya waswas. Tapi menjadi tugas kita adalah semangat melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan. Adapun waswas dari syaitan hanya sekedar bisikan, tidak perlu untuk dipedulikan. Karenanya waswas ini sebenarnya adalah kabar gembira, karena menunjukkan bahwa syaitan tidak punya cara lain untuk menjerumuskan kecuali memberikan bisikan-bisikan. Karenanya cara untuk terhindar darinya adalah tidak perlu untuk mempedulikan, tapi yang penting seorang semangat melakukan kebaikan. Apakah seorang yang ada dari koma bisa menjadi imam sholat? Orang yang ada dari koma juga bisa menjadi imam sholat. Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW tentang mengusap wajah setelah sholat? Tidak ada dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa setelah sholat seorang mengusap wajahnya. Tapi yang ada adalah seorang setelah sholat salam, maka yang diucapkan adalah beristighfar kepada Allah. Mengatakan astagfirullah 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak itu. Lalu setelah istighfar, kemudian berzikir, baca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kalau orang dalam majelis ilmu harus mendengar, harus menjaga adab pada ilmu. Karena orang yang berada dalam majelis ilmu tidak dinaungi malaikat, sehingga tidak boleh main-main. Yang dijaga adalah adab-adab bermajelis, karena kita inginkan supaya kita masuk surga. Salah satu sebab yang bisa menjadikan kita masuk surga adalah menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Karena dijaga adab-adab pada saat bermajelis ilmu. Apa hukumnya mensedekahkan harta dari hasil riba? Harta dari hasil riba itu kotoran, tidak boleh disedekahkan. Tapi caranya adalah dijadikan untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak dirasakan manfaatnya dalam bentuk makanan. Karena itu adalah kotoran. Maksudnya disembahkan untuk pembangunan WC, itu yang pembangunan WC umum
atau untuk pekerjaan jalanan, itu harta riba. Harta riba diarahkan ke situ, bukan untuk disedekahkan kepada orang, karena harta riba adalah hal yang diharamkan, sehingga tidak boleh disedekahkan secara pribadi kepada orang, tapi dijadikan untuk fasilitas umum, besi atau jalanan. Apa hukum arisan, apakah dia sama dengan judi? Arisan beda dengan judi. Kalau judi, seorang mengeluarkan biaya atau membayar, kemudian tidak pasti apakah dia mendapatkan keuntungan atau tidak, itu namanya judi. Kalau arisan itu sudah tahu saling membantu, masing-masing dari anggota arisan mengeluarkan biaya, misalnya biaya 10.000 per bulan. Kemudian mereka sepakati bahwa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan cara kesepakatan dengan cara diundi, sehingga pasti semuanya mendapatkan bagiannya. Ini beda dengan judi. Kalau judi, seorang mengeluarkan biaya, membayar, belum tentu dapat. Tapi kalau arisan pasti mereka dapat. Hanya saja ada yang lebih dulu, ada yang terlepas sesuai dengan hasil dari undiannya. Dan undian kalau seperti itu bentuknya dibolehkan. Karena sebagaimana Nabi SAW kadang-kadang melakukan juga undian ketika akan melakukan safar, melakukan berpergian jauh, maka tentunya Nabi SAW tidak mungkin membawa seluruh keluarga beliau, karena banyaknya keluarga beliau, karena diundi di antara mereka siapa yang keluar namanya, itu yang pergi bersama Nabi SAW. Sehingga arisan adalah hal yang dibolehkan. Bahkan itu artinya ta'awun, saling membantu antara saudara yang satu dengan saudara lainnya untuk meringankan mereka supaya bisa mengumpulkan jumlah uangnya dengan cara yang didirikan. Karena kadang susah kalau berkumpul uang sendiri-sendiri, tapi kalau berkumpul dengan cara arisan, ini adalah hal yang dibolehkan. Apakah haram makan daging dari hewan buruan yang ditembak tanpa membaca basmalah? Hewan buruan kalau ketika ditembak kemudian mati, lalu pada saat ditembak tidak membaca basmalah, maka hukumnya haram. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Jangan makan hewan yang tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih, burung, ayam, atau semisalnya, maka tidak boleh memakannya kalau mati kemudian tidak dibacakan basmalah padanya. Kecuali kalau misalnya kalau misalnya masih hidup, tertembak kemudian masih hidup dan kemudian bisa disembelih, maka pada saat disembelih maka dibacakan basmalah. Kemudian setelah dibacakan basmalah maka sudah menjadi halal untuk dimakan. Apakah orang kafir boleh dibunuh? Tidak boleh membunuh orang kafir. Yang boleh dibolehkan dibunuh pada saat perang. Tapi kalau biasa tidak ada peperangan, tidak boleh. Bahkan seorang berdosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan Muhammad adalah yurid rakyat al-jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh negara, ada perjanjiannya dari negara, tulis misalnya masuk ke negara kita, ada jaminan keamanan dari pemerintah, tidak boleh diganggu. Karena apabila mau membunuh mereka, Nabi katakan tidak akan mencium baunya surga. Dan itu dosa yang sangat besar. Karena itu dosa yang sangat besar. Bahkan kita diperintah untuk berbuat baik kepada orang kafir. Pada saat berdagang tidak boleh membolimi, walaupun dia adalah orang kafir. Kecuali orang yang berada dalam peperangan, maka itu diperintahkan untuk membunuh. Apabila Allah Subhanahu wa taala apabila pemerintah menetapkan untuk ada peperangan antara kaum muslimin orang kafir dengan orang kafir, baru dari situ diperintah untuk membunuh orang kafir. Itu pun yang dibunuh adalah orang yang ikut dalam peperangan.
tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan yang tidak ikut peperangan, tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh membunuh pendeta yang tidak ikut dalam peperangan. Yang dibolehkan untuk membunuh adalah orang-orang yang langsung ikut dalam peperangan. Karena Islam ini adalah agama yang sangat indah, agama yang sangat rahmat, yang mengasihi seluruh makhluk. Karena walaupun dalam posisi peperangan ada ketentuan-ketentuannya. Karena tidak boleh membunuh orang kafir, bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Artinya tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, tidak mengusir dari negeri kita, tidak mengurangi kita. Dan itu diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, "Wa aqsitu." Justru kita diperintah untuk berbuat baik. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang berbuat baik. Walaupun terhadap orang kafir, kita tetap diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Apa tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-216 tentang kutiba alaikumul qital? Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, dan ini tentunya berperang pada saat ada seruan jihad. Karena dahulu kaum muslimin masih lemah, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk ketika di fase Makkah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, mereka kaum muslimin adalah kaum yang lemah. Karena mereka dilarang untuk berperang. Nanti dibolehkan berperang ketika mereka punya kekuatan, ketika mereka berada di kota Madinah. Dan tentunya peperangan tersebut terjadi karena ada sebabnya. Kadang sebabnya karena asalnya dari orang-orang kafir sendiri yang mengganggu, sehingga kita membalas. Namanya jihad dalam bentuk membela, dalam rangka membela diri. Caranya tidak harus begitu saja, berperang begitu saja. Islam tidak seperti itu. Tapi ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Agama Islam adalah agama yang kita dengan kedamaian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, kasih sayang terhadap seluruh alam, termasuk orang-orang kafir. Bahkan hewan kita diperintahkan pada saat membunuhnya dengan membunuh yang terbaiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa idza dabahtum fa'ahsinu dzibha." Apabila kalian hendak menyembelih hewan, maka perbaikilah cara menyembelih. Karena kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik pada seluruh makhluk. Bagaimana jika kita memakan makanan haram, tapi kita tidak mengetahui bahwa makanan tersebut adalah haram? Kalau sudah terlanjur dimakan kemudian tidak diketahui, maka tidak dosa baginya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ya ummati," diangkat dosa dari umatku walaupun terjatuh dalam kesalahan, tapi salah satunya al-khata, karena kesalahan atau tidak mengetahui, kekeliruan yang tidak diketahui, tidak sengaja, seperti misalnya tidak tahu, maka tidak ada dosa baginya. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa seseorang, menghukum seseorang, kemudian orang tersebut tidak mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mengasihi dan Maha Merahmati apa-apanya. Kalau ada pelanggaran yang memang kita tidak ketahui, maka tidak ada dosa bagi kita. Tapi setelah kita tahu, maka harus menjauhi dosa tersebut. Apakah ketika kita melewati kuburan apa kita mengucapkan doa ketika melewati kuburan,
atau pada saat memasuki kuburan. Jadi doa itu pada saat doa yang disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa dalam bentuk keselamatan, sama dengan salam, sama dengan ucapan kita terhadap orang yang masih hidup, Assalamualaikum. Itu doa sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ahlan diyar dan muslimin wal muslimat. Semoga keselamatan atas kalian dari penghuni kubur, kaum muslimin atau muslimat. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya dari kelanjutan doa tersebut. Yang intinya bahwa sama dengan salam. Kalau salam tentunya nanti diperintahkan untuk diucapkan pada saat mendatanginya, pada saat misalnya seorang mendatangi rumah seseorang, maka nanti kita ucapkan ketika kita masuk ke rumah tersebut, bukan sekedar melewatinya. Maka ini sama dengan kuburan apalagi misalnya ada pagarnya, maka bukan artinya setiap kali lewat kemudian mengucapkan doa tersebut, tapi nanti ketika kita masuk, sebagaimana rumah pada saat kita sekedar lewat tidak mengucapkan salam di situ, tapi nanti setelah kita masuk ke rumah tersebut.